Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa sahabati ajmain wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa azdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila rusyina al-kiram kayyadi Muhammad Baghid bin al-Mukarram kayyadi Ahmad Bawani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi ya fattah ya alim, iftah qulubana babaka ya karim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, juga dicintai Allah Subhanahu wa taala, para majelis ta'lim Masjid Nurul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah dengan nikmat itu kita dapat bisa hadir, dapat bisa berkumpul di majelis ta'lim kita, rutinitas kita pada subuh Sabtu, yaitu mengenai pengajian tentang kitab Asmaul Husna, jalan menuju ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk bagi kita semua, dan Allah kuatkan bagi kita semua untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita wasalkan, kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertepatan pada bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya, dan diakui sebagai umatnya di akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu para jamaah majelis ta'lim Masjid Nurul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun suasananya agak sedikit ya, keadaan ini kabut atau asap ya yang terjadi pada negeri kita, terkhusus pada provinsi Jambi. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ini agar kita merenungkan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu semua yang mengaturnya, yang menghendakinya, dan mudah-mudahan dengan ini yang terjadi, mudah-mudahan kita selalu makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
kita melanjuti daripada pengajian kita yaitu Asmaul Husna, menyambung daripada Asmaul Husna Al-Latif yang maha lembut. Kemudian ya, ketika setiap Allah Subhanahu wa taala sudah membuahkan akhlak ya, maka di dalam akhlak itu ya akan menjadi luas. Ada beberapa kemarin yang pertama sudah kita sampaikan, yaitu tarkul utfi bi'ibadillah ya. Yang pertama akan membuahkan akhlak keimanannya itu ketika dia tarkul unfi bi'ibadillah, meninggalkan kasar atau keras terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melanjutkan dari yang pertama, sifat yang tidak rato ya. Sifat yang tidak rato akan berdampak pada kejiwaan umat Islam ya. Menyebabkan suara mereka tidak bisa bersatu dan selalu berselisih. Kalau dia ada lemah lembut, tidak ada yang mempunyai ya, tidak meyakini, mengimani al-latifnya Allah, itu akan berdampak ya kejiwaan umat Islam ya, sehingga menyebabkan suara mereka itu tidak bisa bersatu dan selalu berselisih. Jadi sering berselisih, tidak bersatu, tidak kompak ya. Nah, menurut ulama fakih, apabila sop di muka masih ada yang kosong, ya, menurut ulama fakih, ketika sop di muka masih ada yang kosong, tidak diisi oleh yang di belakang, ya, maka sop yang di belakang itu tidak mendapat pahala. Itu. Makanya kita kemarin ya disuruh bahwa mengisi sop ya barisan yang ula yang pertama. Ya. Karena yang paling baik sop itu adalah sop yang paling depan. Itulah. Jadi ketika kalau sopnya udah berceceran, bahasa kita tuh lalu ada lurus, ada rapat, ada satu, maka itulah menunjukkan bahwa berdampak ya kejiwaan umat Islam, dan akhirnya tidak bisa bersatu dan selalu berselisih. Makanya harusnya ketika kita mau sholat berjamaah, luruskan dulu, rapatkan dulu ya, biar menunjukkan kita tuh ya satu. Itulah. Tapi ketika sopnya tidak lurus, masih kocak-kacir, maka itu menunjukkan tidaknya bersatunya umat Islam. Jadi ketika sembahyang itulah menunjukkan bersatunya umat Islam. Kemudian yang kedua, kata dia ya, kata dalam kitab ini menjelaskan ya, ketika hamba Allah Subhanahu wa taala ya mengimani ya, maka akan mengimani al-latif ini akan membuahkan akhlak. Apa itu akhlaknya yang kedua? Ya, yang kedua adalah tarkul ajalati fil amali. Itu dia. Meninggalkan tergesa-gesa pada pekerjaan. Ya. Jadi yang kedua kok adalah tarkul ajalati fil amal. Meninggalkan tergesa-gesa pada pekerjaan. Kalau yang pertama tadi adalah meninggalkan kasar atau keras terhadap Allah. Kalau yang kedua adalah meninggalkan tergesa-gesa pada pekerjaan. Tidak boleh gawe itu nak gesa-gesa, tidak boleh kita tuh gawe itu nak cepat-cepat. Kini kok kebanyakan kita banyak gawenya gesa-gesa terus. Yalah, nak cepat begawenya. Semayang nak cepat, zikir nak cepat, ya, apa yang lain tu nak cepat. Ya, kadang yang nak lambat tu
Masalah apa? Masalah makan, masalah tidur. Ayo, tu nak lama-lama tu. Alah, kalau lah makan, tu nak lama. Kalau nak tidur nak lama, istirahat nak lama. Alah. Tapi kalau ketika disuruh belajar, ketika disuruh berzikir, ketika disuruh belajar, ya, menghadiri majlis dan sebagainya, ya, tu nak cepat begitu itu. Qasar begitu lah. Tergesa-gesa begitu. Pengen nak baliklah, pengen nak cepatlah dan sebagainya. Harusnya apa? Kalau kita mengimani ya asmaul Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, maka mesti kita apa? Tidak ya tergesa-gesa pada pekerjaan. Seorang yang beriman kepada Al-Latif, apabila bekerja dalam pekerjaannya sehari-hari itu tidak mau tergesa-gesa. Ya. Apa namanya? Tidak boleh itu bahasanya gersuh kata orang tak. Kau terkosoi gitu tak. Apa lagi bahasa gitu. Istilah tu nak cepat-cepat. Itulah terkosoi, tergesa-gesa, itulah. Baik itu pekerjaan menulis ya, baik itu pekerjaan menulis, apalagi mandi, juga pada usahanya dan lain-lain, bahkan dalam menuntut ilmu. Ya. Kodak ya. Galona nak cepat, nak terburu-buru, nak tergesa-gesa. Padahal tak boleh, ya. Nah. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah tarkul ta'syiri ala ibadillah. Kata dia, yang ketiga adalah tarkul ta'syiri ala ibadillah, meninggalkan mempersulit atas hamba Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan mempersulit atas hamba Allah. Jangan mempersusah. Ya. Jangan nak nyusahkan orang. Yalah. Mentang-mentang dia bupati, mentang-mentang dia penjabat, ketika ada urusan, disusahnya, disulit-sulitnya. Jangan, ya. Mestinya kalau dia beriman kepada Latifnya Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan mempersulit atas hamba Allah. Jangan. Tinggalkan. Kalau bisa dipermudahkan, dipermudahkan. Kita tidak boleh mempersulit. Kita tidak tidak boleh mempersusah urusan-urusan kalau ada orang yang ngurus. Ya, kenapa? Karena Allah ya, mempermudah. Ya, Allah itu Maha memudahkan, Allah Maha meluaskan, Allah Maha meringankan dan sebagainya. Allah memudahkan segala urusan. Yalah, masa kita ya mempersusah, mempersulit ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tidak boleh. Kalaulah kita mengimani Latifnya Allah, maka insyaallah kita terhindar daripada apa? Meninggalkan mempersulit atas hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahawa jika engkau pedagang, jadilah pedagang yang mudah. Yalah. Jika jadi pembeli, jadilah pembeli yang mudah. Ya, kenapa? Karena neraka haram atas orang yang muda. Orang yang beriman kepada Al-Latif tidak mempersulit dalam berdagang dan membeli atau dalam urusan-urusan lainnya. Ya. Harus dipermudah. Ya, jangan mempersulit. Apalagi urusan-urusan lain yang berhubungan dengan kepentingan kaum muslimin. Kadang masalah nak ngurus, ada yang pergi umrah, haji dan sebagainya, dipersulit. Ya, sampai ngurus ngurus untuk admin apa macam itu susah nian, sampai 3 mingguan bahkan sampai sebulan baru ngurus tu belum lagi ngurus lain. Itu tak boleh. Ya. Kalau ada jalan dipermudah, ya. Ya, jangan kita mempersulit. Jadi kita dianjurkan atau dia tarkut ta'siri ala ibadillah, ya, tidak mempersulit ya atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Artinya ia selalu mempermudah
ya urusan-urusan hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian lagi yang keempat. Nah, ada lagi yang keempat. Jadi ada empat ya. Apa yang terakhir ini? Yang keempat adalah tarku ta'yiri ala ibadillah. Apa? Meninggalkan mencelah atas hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi meninggalkan sikap kasar, ya, keras terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan tergesa-gesa pada pekerjaan, baik amalan dan sebagainya. Yang ketiga tadi adalah meninggalkan, ya, mempersulit, ya, atas hamba Allah segala urusan. Tinggalkan itu. Yang terakhir adalah tarkul ta'yiri ala ibadillah, meninggalkan mencelah atas hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh. Kalaulah kita mengimani asmaul Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, lemah lembut, kita tidak boleh, ya, tidak boleh mencelah. Mestinya kita harus meninggalkan mencelah, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama kita tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh ngato-ngatoi, ya, tidak boleh menyinggung dan sebagainya. Itu, ya, itulah, ya, Allah itu mempunyai lemah lembut. Dia lemah lembut dengan manusia, lemah malu dengan makhluknya, lemah lembut dengan yang hambanya. Ya, masa kita tidak bisa? Mestinya apa? Mestinya kita harus, ya, meninggalkan sifat-sifat mencelah atas hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita banyak seling, ya, apalagi di dunia maya itu seringnya, yalah, baik di WA maupun di Facebook maupun di segala macam, ya, maka ditelusuri, harus ditabayun dulu, yang gitu langsung deh, ya, menangkap langsung, itu tidak boleh. Ya, tabayun dulu, kita tengok dulu, kok elok dah, betul atau tidak kok informasinya, kok betul tidak kok, jangan langsung, ya, karena kita kok harus tabayun, ya, harus cari kebenaran dulu, ya, betul lah itu, jangan langsung ditelan langsung, ya. Kenapa? Karena ya itu tadi macam-macam, ya. Maka mestinya kalaulah sudah kita beriman kepada Latifnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita terhindar daripada sifat-sifat tercela, mencela. Tidak boleh kita nyakiti orang lain, tetangga, apapun orang lain dan sebagainya, bahkan keluarga gitu, itu tidak boleh niat, ya. Itu karena Rasulullah SAW tidak mau mencelah atas makanan, ya, yang dihidangkan kepada beliau. Itu masalah makanan. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah tidak mau mencela atas makanan yang dihidangkan kepada beliau, ya. Itu. Atau yang dibikini oleh istri-istri beliau. Kita kadang tuh bini masak, yalah, mulailah tuh, belum lagi nyicip mau hasilkan mulai, tayu tidak, itu dah, ya, yalah. Atau mungkin kebanyakan bagi undangan, yasinan, tahlilan dan sebagainya, mulailah tuh. Abah, ya, semalam tuh saya di rumah saya tuh masih minta ampun, sapu masaknya, tuh, ya, itu tuh kebanyakan tuh, mulailah tuh. Mulailah, yalah, melarat usia tuh wajar lah, saya tuh ini lah. Padahal ini Rasul tidak mencela atas makanan yang dihidangkan kepada beliau. Makanan istrinya itu tidak ada dia. Pokoknya rasa dia rasakan lah, apa yang ada lah. Itu kodak macam-macam, ya. Lah sudah kita diundang, lah sudah kita dikasih, ngatoi pula. Yalah, makan deh, yalah. Sudah, jangan elok-elok kita mencari pahala, timbul dosa. Kadang kita kebanyakan macam tu, ya. Sudahlah, cukuplah di kita. Mungkin lupa dia, yalah. Mungkin macam tu, yalah. Macam tu. Kita berbaik sangko be, ya. Ikut dak. Lah apa, lah ngatoi pula, yalah. Itu.
Nah, ini contoh Rasulullah, ya, tidak mau mencela atas makanan dihidangkan kepada beliau yang dibikini oleh istri beliau. Dia ada nak dia, ya, ada mau dia mencelanya, ya. Kalau gitu kok, banyak nian, ya. Belum lagi makan ngato ya, tidak kok gini nama banyak kurang, ya. Ya. Jangan, kalau bisa jangan sampai macam tu, ya lah. Kalau beliau senang, beliau makan. Macam tu be. Kalau dia kata Rasul tu, kalau dia senang dia langsung makan. Kalau jika tidak senang, beliau makan sedikit. Itu Rasul. Ya, tak ada pulang ngata-ngata dak. Pokoknya kalau dia asal tengok senang, dia makan langsung lah. Kalau misalnya agak apa dikit, ya dikit be. Kenapa? Menghargai, menghormati, ya lah. Ya, kalau dak tu beliau tinggalkan, ya. Tapi tidak mencaci makanan tadi, kodak, ya. Ya, tak boleh mencaci makanan, sambal piri, tidak. Yalah. Kadang ketika kita caci, lah cicip, nambuh, yalah. Makanya tak boleh, ya. Kenapa? Karena ya itu juga sebuah makhluk juga lah. Jangan kita. Sedangkan Nabi Musa dalam hati dia macam tu bela tahu disebutkan oleh langsung dikontankan. Yalah, apalagi kita. Jangan. Ya, pokoknya kita terima bela, yalah. Ada makan, tak ada sudah. Ada makan surga misalnya pun makan dikit, ya. Jangan dikata-katai. Yalah, jangan mencelah. Itu jangan mencaci. Bahkan tak boleh kita mencaci makanan, ya. Tak boleh kita mencaci makanan. Apalagi kepada yang membikinnya. Apalagi ngato yang lah kita nyaci makanan, lah ngato pula orang yang makan yang bikinnya pula, yalah. Gawat buatnya lah. Akhirnya punya lagi makan, akhirnya bertengkar, ya. Padahal tadi disebutkan tak boleh mencela, tak boleh keras, ya, dan sebagainya tadi, yalah. Itu. Nah, itulah yang sering terjadi. Sering yang terjadi, ya. Di mana tu yang terjadinya kok? Pada suami, pada laki-laki. Itu sering, ya. Ya, sering terjadi pada suami, pada laki-laki, bahkan pada orang-orang dan sebagainya, ya. Sering terjadi kok. Ya. Artinya apa? Harus sabarnya, ya. Harus sabarnya, ya. Harus sabar, ya. Terkadang ya istri itu ya masak, ya, tidak sesuai dengan tidak dia sesuai dengan selera, mulailah tu, ya. Ketika istri masak tidak sesuai keinginan kita, tidak sesuai dengan pesanan kita, mulailah tu, yalah. Mulailah tu apa? Mulai dikit, yalah. Celah dikit, ya. Ya. Harusnya apa? Ya harusnya ketika ya suami istri sudah mengidangi makanan tu, ya apa aso tu lah, tahan deh, ya lah. Walaupun kita pengen nak nyampaikan untuk supaya sebut elok-elok, agak kurang dikit rasanya kok, kurang garam, ya lah, macam tu istilahnya, ya. Jangan kita mencelah, bahkan dianjurkan harus dipuji, ya, dipuji, ya, supaya apa? Supaya istri makin sayang.